Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tafsir Al-Quran ayat ke-107 surat At-Taubah. Ini kisahnya tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar itu maksudnya masjid yang digunakan untuk menimbulkan bencana, dan ini masjid yang akhirnya dibakar atas perintah Rasulullah SAW. Ini ceritanya bagaimana? Ini ceritanya begini. Jadi Rasulullah SAW ini ketika perang Tabuk, ya kan, kemudian pergi untuk berperang. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, maka kan sebelumnya itu orang-orang munafik itu membuat masjid, ya, jadi ada di daerah Kuba. Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW ketika beliau hijrah. Itu awalnya begitu. Nah, kemudian setelah itu bertahun-tahun selanjutnya, sekitar 8 tahun selanjutnya, akhirnya orang munafik ini, ayo kita bikin masjid aja. Nah, masjid itu atas perintah seseorang yang bernama Abu Amir. Abu Amir ini orang yang dia itu sudah punya rencana dan juga mengatakan kepada orang-orang munafik, saya itu sudah ketemu dengan kaisar, dengan orang Romawi, mereka akan mengirimkan pasukannya untuk mengusir Muhammad dan juga para sahabatnya. Ini kata Abu Amir begitu. Nah, kemudian kalian bikin aja itu masjid itu di situ, nanti aku yang akan singgah ke sana. Kalau nanti sudah jadi, nanti kita akan jadikan itu sebagai tempat untuk markas, sehingga kita akan mengusir Muhammad dan para sahabatnya. Masjid itu letaknya bersebelahan dengan Masjid Kuba. Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah. Nah, maka setelahnya itu nanti dikisahkan. Ini makanya ini di dalam Al-Quran dikisahkan tentang Masjid Dirar itu dalam surat At-Taubah ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa yahrifuna in aradna illa al-husna wa Allahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ya, maksudnya ini Abu Amir. Ya. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Maksudnya orang-orang munafik itu mengatakan kami membangun masjid ini tidak lain untuk kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Jadi sebelum Rasulullah berangkat ke Tabuk, itu orang-orang ini, orang-orang yang munafik tersebut, di situ ada 12 orang munafik ini. Mereka itu mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami membangun masjidnya itu di sebelahnya Masjid Kuba.
Lah masjid ini kami pergunakan untuk orang-orang yang terkena penyakit, orang-orang yang ada kebutuhan, kemudian bisa digunakan menginap untuk orang-orang yang pada masa kalau mas dingin ya bisa nginap di sini biar tidak kedinginan, kalau panas juga bisa nginap di sini supaya tidak kepanasan. Dan kami, wahai Rasulullah, kami ingin supaya engkau sholat di sini. Nah, maksudnya nanti kalau Rasulullah pernah sholat di situ kan nanti sahabat-sahabat juga ikut ke situ kan begitu. Maksudnya orang-orang munafik itu begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini ala janahi safar. Saya ini sekarang sedang mau menuju peperangan, kami sedang menuju ke Tabuk ini, mau siap-siap berangkat ke Tabuk untuk perang. Kalau nanti kami sudah pulang, ya, insya Allah kami akan mendatangi kalian, kemudian aku juga akan sholat bersama dengan kalian. Itu ceritanya itu begitu. Masa orang munafik senang ini, dipikir Rasulullah sudah nanti akan sholat di tempat kita, kemudian nanti kalau sudah seperti itu, nanti kalau ada sahabat-sahabat nanti kita pecah belah. Maksudnya yang pro dengan Rasulullah dengan yang tidak ini dipecah belah. Dipikirnya seperti itu, tapi Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala itu kalau ada apa-apa memberikan tahu kepada Rasulullah, memberikan wahyu. Nah, ketika Rasulullah pulang dari Tabuk setelah berbulan-bulan, pulang selesai ini, kemudian Rasulullah menginap di daerah Dhi Awan, yaitu sekitar 1 jam perjalanan menuju Madinah, sudah dekat. Tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, walladzina takhadhu masjidan dirara, itu yaitu ada orang-orang munafik yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Mana nih? Apa ya, jangan Rasulullah jangan sampai sholat di sana begitu ya. Jangan sampai Rasulullah mengikuti permintaan orang-orang munafik yang di sana, yang nanti masjid itu tujuannya nanti untuk memecah belah kaum muslimin. Maka turun ayat selanjutnya, ayat ke-108. La taqum fihi abada, la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau wahai Muhammad melaksanakan sholat dalam masjid itu untuk selama-lamanya. Ini perintahnya Allah Ta'ala. Tidak boleh sholat di masjid Dirar. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, maksudnya masjid Kuba sebelahnya itu, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi ini ayat ini menerangkan tentang bahayanya masjid Dirar. Setelah itu Rasul dalam riwayat disebutkan ini di dalam tafsirnya ini, bahwasanya Rasulullah SAW ini kemudian memerintahkan kepada sahabatnya jadi akhirnya Rasulullah SAW begitu turun ayat ini memanggil sahabatnya bernama Malik bin Lat Khashamah, kemudian Ma'an bin Adi, Amir bin Sakin, dan Wahsy. Kemudian Rasul mengatakan, intoliku ila hadzal masjidil zalim alahu. Kalian pergi ke masjid yang orang-orangnya ini pada zalim. Fahdimuhu, kemudian kalian hancurkan, wahrikuhu, kalian bakar. Ya. Akhirnya orang-orang ini diperintah Rasulullah SAW karena turun ayat ini langsung menuju ke masjid tersebut, sehingga mereka kemudian mendatangi Bani Salim bin Auf. Nah, kemudian yaitu ini termasuk kaumnya Malik bin Ad-Dakhsham itu. Kemudian Malik berkata, ya, sudah kalian tunggu semua di sini sampai nanti aku datang kepada kalian membawa api. Nah, akhirnya kemudian
Malik ini langsung menuju ke masjid itu setelah bersama-sama dengan para sahabatnya, kemudian masuk ke masjid tersebut, kemudian menghancurkan masjid tersebut sehingga orang yang ada di situ itu kemudian pada berlarian semua. Kemudian setelah itu dibakar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan wa amar Rasulullah SAW ayattakhadha dzalikal maudhi kanasa. Akhirnya setelah dirobohkan, dihancurkan, dibakar, sudah selesai, Rasulullah kemudian memerintahkan untuk menjadikan tempat itu tempat buang sampah. Ya, itu. Lah ini kisahnya itu tentang Masjid Diror. Lah Masjid Diror ini tokohnya itu awalnya namanya Abu Amir. Abu Amir itu siapa? Jadi ini Abu Amir itu. Ini ceritanya nih. Abu Amir itu adalah orang yang hidupnya itu rohiban, ya, kerahiban di masa jahiliyah. Nah, kemudian dia itu memakai pakaian-pakaian yang lusuh begitu, pakaian-pakaian akan sangat rahib ini. Ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, Rasulullah ketemu dengan Abu Amir ini. Ini ceritanya itu begitu. Lah Abu Amir itu berkata, wahai Muhammad, apa itu agama yang kamu bawa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku membawa agama Hanifiyah, agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim. Nah, maka Abu Amir mengatakan, aku berada di agama yang lurus. Maka Rasul mengatakan, tidak, kamu tidak seperti itu. Kalau kamu lurus, mestinya kamu mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Kalau memang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, mestinya ya di dalam kitab Injil itu sudah diterangkan akan ada nabi setelahnya, mestinya harusnya beriman kepada Rasulullah SAW. Berarti ini pengakuan saja. Kemudian Allah mengatakan, iya benar. Nah, kata Abu Hurairah mengatakan, tapi kamu Muhammad, kamu masuk ke agama yang lurusnya Nabi Ibrahim, juga tidak seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan agama-agama yang telah lalu, ya, dan kemudian aku ini datang dan jitu biha bayadhan naqiyah. Aku datang membawa agama yang putih, yang bersih, yang sudah jauh dari kemusyrikan-kemusyrikan. Maksudnya membersihkan agama-agama setelahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan agamanya Islam. Ya. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, kemudian pengikut-pengikutnya yang dulunya beriman mulai nyeleweng sedikit. Anak turunnya ada yang nyeleweng. Akhirnya kan macam-macam. Kemudian datang Nabi Musa yang membawa kitab Taurat. Awalnya pada ikut. Nah, setelah itu kemudian pada nyeleweng lagi. Kemudian turun lagi Nabi Isa. Awalnya mereka ketika dengan Nabi Isa itu baik semua. Nah, setelah Nabi Isa kemudian diangkat ke langit, sudah mulai pada nyeleweng begitu. Nah, itu ceritanya itu seperti itu. Lah, kemudian akhirnya Rasulullah SAW, aku membawa ajarannya Nabi Ibrahim yang putih dan bersih. Maksudnya dibersihkan dari kemusyrikan, dari penyelewengan. Maka Abu Amir ini mengatakan, amatallahul kadhib minna taridan wariban wahidan. Semoga Allah mematikan siapa yang bohong di antara kita. Ini kata Abu Amir, ya, dia akan mati dalam keadaan terusir, dalam keadaan asing, dan dalam keadaan sendiri. Maka Rasulullah menjawab amin, gitu. Nah, ini Nabi Rasulullah itu langsung paham, sudah, nanti berarti orangnya seperti itu. Karena Rasul punya keyakinan yang memang beliau adalah seorang nabi, dapat wahyu. Ya, ajaran yang beliau sampaikan itu bukan dari karangan dirinya sendiri, tapi memang dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian ketika perang Uhud, Abu Amir ini datangi pada Rasulullah. Ini kan Abu Amir kan agamanya bukan belum Islam ini. Kemudian mengatakan, wahai Muhammad, aku akan kalau ada
kaum yang memerangimu, maka aku akan bersama dengan orang yang memerangimu. Akhirnya Abu Amir itu ikut pasukannya orang kafir menyerang Rasulullah SAW. Tapi akhirnya kan, ya, akhirnya ketika perang Hunain, ya, ini Abu Amir itu lari, ya. Kemudian lari sampai diusir ke negara Syam. Itu ke daerah ke negara Syam itulah. Dari sanalah Abu Amir kemudian mengutus kepada orang-orang munafik mengatakan bahwasanya, wahai ini orang-orang munafik, kalian siap-siapkan kekuatan, senjata dan sebagainya, kalian bikin masjid, nanti aku akan datang setelah aku menemui dari kaisar, ya, Romawi itu. Tujuannya apa? Nanti akan datang tentara yang diberikan oleh Romawi untuk ke sini untuk menyerang dan juga mengusir Muhammad dan para sahabatnya. Nah, orang-orang munafik ini mereka lebih percaya kepada orang lain, ya, pada selain Rasulullah. Karena apa? Mereka benar-benar mendendam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini dari Masjid Dirar ini jadi pelajaran besar bagi umat Islam. Pertama, bahwasanya orang membangun masjid ini haruslah didasarkan pertama itu atas ketakwaan. Maka ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya orang yang membangun masjid itu atas ketakwaan kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang tujuannya membuat masjid, malah tujuannya itu untuk memecah belah persatuan kaum muslimin, atau kemudian tujuannya ya untuk yang lain, ya, menolak agama Islam, menolak ini, tidak begitu. Nah, makanya ini Masjid Dirar itu adalah masjid, sejarah masjid yang pernah dibakar di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Rasulullah kok kejam, ya, betul, bukan kejam, ya, memang karena kalau nanti masjid itu tetap ada, itu nanti banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi antara Rasulullah dengan orang munafik. Bahkan bisa jadi nanti akan terjadi peperangan antar umat Islam, yaitu orang-orang munafik menawan orang-orang Islam. Nah, ini makanya kita ngaji seperti ini supaya nanti kadang-kadang ini apa masalahnya, orang-orang luar Islam itu membuat macam-macam, ya, membuat kabar-kabar hoax itu tentang Islam. Rasulullah pernah membakar masjid, ya, gara-garanya seperti ini. Dan masjid itu pun tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk kumpul-kumpul orang munafik merencanakan sesuatu untuk mengusir Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi begitu. Artinya apa? Masjid itu kalau digunakan bukan untuk kepentingan agama, ya, kemudian malah untuk menghancurkan agama, maka masjid ini adalah Masjid Dirar. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini kita perlu belajar, ya, tentang tafsir Al-Quran, tentang apa yang ada ini, supaya kita tambah yakin terhadap agama, tambah kuat di dalam beragama, tambah istiqomah di dalam beragama, sampai kita mati dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Al-Fatihah. Wa sallallahu sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala an sadat ashabi rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan bid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa najata minan nar wa najata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.